Setelah para penghuni apartemen menuduh Yihun dan Sebum telah terinfeksi, mereka pun mengecek unit apartemen Yihun dan Sebum. Jungkook malah mencurigai Suyun juga terinfeksi hanya karena sedang menyiapkan air minum. Namun Sebum meminta untuk tidak mengganggu Suyun. Yihun pun meminta mereka untuk pergi dan Yihun dan Sebum akan mengurung diri di dalam apartemen mereka. Namun Jungkook masih terus mencurigai Yihun dan Sebum. Sebum mulai habis kesabaran. Dan Jungkook malah semakin mencurigai Sebum telah terinfeksi. Ia meminta Jungkook untuk menodongkan pistolnya. Dan Yihun melihat Juyung sedang mencari-cari sesuatu di dalam kamarnya. Juyung mengatakan seharusnya Suyun tidak tinggal di sana bersama mereka. Karena bisa saja sewaktu-waktu Sebum dan Yihun akan menggigit Suyun. Yihun pun tahu Juyung masih mencari obat pil Nex itu. Dan Juyung memaksa Yihun untuk memberikan semua obat Nex kepadanya. Juyung beralasan ia ingin bertahan hidup dengan meminum obat itu. Ia telah melihat istrinya meski sudah mati namun masih bisa tetap hidup karena virus itu. Ia pun juga ingin seperti itu. Ia ingin bisa tetap hidup tanpa merasakan sakit. Karena virus itu bisa membuatnya kebal terhadap rasa sakit. Saat keluar, Jungkook menyalahkan Sebum atas semua kekacauan yang ada di apartemen. Sebum mulai tak bisa menahan amarahnya lagi. Sebum menyuruh semua para penghuni apartemen untuk melakukan pertemuan di dalam unit apartemen Jungkook agar mereka melihat sendiri sebenarnya Jungkook hanya memanfaatkan posisi perwakilan apartemen untuk memperkaya dirinya sendiri saja. Dan Jungkook kini menjadi seperti anjing pesuruh yang harus melindungi Jungkook. Sebum mengatakan kepada Jungkook ia sangat kecewa dengan Jungkook. Jungkook pun menjelaskan kepada Yihun ia hanya khawatir karena melihat luka di tangan Sebum. Jungkook akan berjaga di depan pintu apartemen Yihun. Jika beberapa hari ke depan tidak terjadi sesuatu kepada Yihun dan Sebum, mungkin para penghuni apartemen lain akan menjadi lebih tenang. Yihun pun mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Orang-orang di sana sungguh tak bisa dipercaya. Segyu dan Moonhui pun setuju untuk melakukan pertemuan di tempat Jungkook. Mereka juga ingin melihat unit apartemen yang mewah. Namun Jungkook beralasan apartemennya saat ini sedang sangat berantakan. Namun mereka tak masalah dan tetap ingin berkumpul di sana. Mereka terkejut ketika melihat isi apartemen Jungkook sangat jauh dari kata mewah. Bahkan banyak miras di sana. Padahal Woo Chang adalah seorang pendeta. Namun Jungkook meminta mereka untuk fokus membicarakan perihal orang-orang yang terinfeksi. Juyung menyarankan untuk mengusir Yihun dan Sebum. Namun Suyun dan Bura menolaknya. Karena unit apartemen itu memang unit resmi milik Yihun dan Sebum. Jadi mereka berhak tetap berada di sana. Lagi pula mereka tak menunjukkan gejala terinfeksi sedikit pun. Namun Juyung masih saja terus menghasut. Juyung menyarankan agar mengambil semua persediaan air minum di unit apartemen Yihun dan Sebum. Karena orang yang terinfeksi akan menunjukkan gejala setelah meminum banyak air. Jungkook pun setuju dengan ide Juhyung. Terlebih karantina semakin diperpanjang. Dan mereka membutuhkan lebih banyak persediaan air minum. Mereka berencana akan mengambil semua persediaan milik Yihun dan Sebum dan membagikannya secara merata. Andrew yang kurang setuju dengan rencana itu. Ia pun memberitahu Sebum perihal rencana para penghuni apartemen yang akan mengusir Yihun dan Sebum dari sana. Mereka juga akan mengambil semua persediaan air minum dan makanan milik Yihun dan Sebum. Dan Sebum pun kini sudah tak bisa menahan amarahnya lagi. 세연이랑 잠깐 있어. 엄마, 야 여자고, 야 흥분하지 마. Yihun bukan khawatir kepada Sebum. Yihun justru khawatir dengan para penghuni apartemen yang harus menghadapi amarah Sebum. Jungkook meminta Sebum untuk tetap tenang. Ia sedang berusaha menjelaskan bahwa Sebum baik-baik saja. Namun Sebum benar-benar sudah merasa sangat muak. Sebum menantang semuanya untuk melihat siapa yang sebenarnya terinfeksi. Orang-orang yang terinfeksi akan merasa semakin kehausan jika mereka melihat darah. Dan Sebum pun ingin melukai tangannya dengan pisau.
Ternyata buramlah yang telah terinfeksi. Setelah itu, mereka mengurung buram di area gym. Sebum mengajak Yihun untuk pulang dan mengobati luka di tangannya. Sebum takut luka itu juga akan terinfeksi. Jungkook tiba-tiba memberitahu buram telah kembali normal. Dan Yihun mengatakan ia akan pulang sendiri saja, agar Sebum bisa menginterogasi buram. Di sana, Sebum bertanya bagaimana buram bisa terinfeksi. Apakah dengan mengkonsumsi obat atau kontak fisik dengan orang yang terinfeksi? Ternyata buram sudah terinfeksi sejak ia bersembunyi di minimarket. Saat orang-orang terinfeksi itu masuk ke minimarket, kaki buram sudah tercakar oleh mereka. Buram sengaja menyembunyikan itu agar ia diizinkan untuk tetap tinggal di dalam gedung apartemen. Ia juga sangat ketakutan dengan orang-orang yang sudah terinfeksi. Sebum juga menanyakan perihal kain dengan banyak darah yang ditemukan oleh Duksun di dalam kantong plastik waktu itu. Namun itu bukanlah milik buram. Ia juga tak tahu perihal itu. Jungkook mendengar ada suara dari area golf apartemen tempat Sumin diborgol oleh Yihun dan Sebum. Ternyata Wuchang sedang menemui Sumin di sana. Wuchang menghasut Sumin agar mengatakan bahwa Sebum memang benar sudah terinfeksi. Dan Sebum pun mendengar pembicaraan itu. Sedangkan Yihun, ia malah kembali ke tempat Yunguk. Ia masih ingin memeriksa lagi, mungkin masih ada yang terinfeksi juga di sana. Setelah pertemuan itu selesai, Wuchang baru saja kembali pulang. Ia terkejut melihat apartemennya ada banyak darah, karena sebelumnya ia tak ada di sana. Jadi ia tak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Anehnya, Wuchang malah menjilati darah itu. Yunguk masih terus berambisi ingin menyingkirkan Yihun dan Sebum. Sebum menanyakan Yihun dari mana saja. Padahal sebelumnya Sebum menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu. Yihun pun beralasan saat akan pulang ia memiliki ide. Tangannya sudah terlanjur berdarah. Jadi sekalian saja ia mencari orang yang terinfeksi lagi. Akan tetapi sepertinya sudah tidak ada lagi yang terinfeksi. Jungkook menjadi sangat bersalah kepada Yihun dan Sebum. Ia juga malu kepada Suyun. Karena ternyata Yihun dan Sebum sama sekali tak terinfeksi. Dan Jungkook menjadi tak enak jika masih menumpang menginap di unit apartemen mereka. Namun Sebum tak masalah dengan itu. Sebum beralasan Jungkook harus membantunya mengobati luka di tangan Yihun. Sebum meminta Jungkook untuk tidak mengkhianati mereka lagi. Jika memang ada kecurigaan, lebih baik dibicarakan saja daripada menjadi sebuah tuduhan. Keesokan harinya, area gym akan digunakan untuk pertemuan lagi. Sebum pun mengeluarkan buram dari sana agar tak membuat khawatir para penghuni apartemen lainnya. Yihun kemudian menawarkan siapa saja yang mau mengeluarkan darahnya untuk mengecek lagi mungkin masih ada yang terinfeksi di antara mereka. Andreu pun maju untuk melukai tangannya. Yihun kemudian memperlihatkan darah itu ke semua orang di sana. Karena orang yang terinfeksi akan bereaksi dengan darah manusia. Namun ternyata tak ada yang terinfeksi di sana. Sementara itu, Sebum pergi ke tempat Sihun untuk meminjam tenda dan meminta beberapa makanan serta minuman untuk buram yang akan ditempatkan di atap bangunan. Saat di atap, buram meminta untuk jangan memberikan banyak air minum kepadanya. Karena semakin banyak ia minum, maka akan semakin terasa sangat haus. Lebih baik berikan saja sedikit air untuk sekadar membasahi bibirnya. Sebum pun menjadi teringat ketika para penghuni apartemen meminum minuman yang ada di cooler box waktu itu. Ternyata selain buram yang tidak meminum air saat itu, Wuchang juga tak meminum air di sana. Sedangkan di area golf, Yihun datang membawakan makanan untuk Sumin. Sumin meminta mereka untuk tidak terlalu dekat dengannya, karena dekat dengan mereka membuat rasa haus Sumin semakin menjadi-jadi. Yihun pun bertanya, kemarin Wuchang sempat menemui Sumin dengan waktu yang cukup lama.
Dan Sumin mengatakan entah mengapa berada di dekat Wuchang tak membuatnya merasa kehausan seperti berada di dekat Yihun dan Jungkook. Yihun juga menjadi teringat Jungkook sempat mengatakan bahwa orang-orang terinfeksi waktu itu tak menyerang Wuchang sama sekali. Yihun pun baru menyadari orang-orang yang telah terinfeksi tidak akan mengincar orang yang terinfeksi juga. Dan waktu itu Wuchang selamat bukan karena memiliki kekuatan spiritual, melainkan karena Wuchang juga sudah terinfeksi. Di unit apartemennya, Wuchang sedang menahan diri untuk tidak menjilati darah yang sengaja ia sisakan di dinding apartemennya. Ia bahkan sangat senang mencium aroma darah pada tisu yang sebelumnya ia gunakan. Jungkook datang membawa gelas berisi darah Andrew sebelumnya, dan Wuchang mulai terpancing dan hampir saja menggigit leher Jungkook. Namun Wuchang memberitahu rambut Jungkook mulai rontok lagi. Jungkook pun menjadi sangat panik. Saat Jungkook kembali, Wuchang sudah meminum darah yang ada di gelas itu. Jungkook sangat ketakutan melihat suaminya. Wuchang mengatakan ia terinfeksi karena meminum obat yang diberikan oleh Sungbum. Dan Jungkook sangat kesal karena Wuchang tak memberitahukan kepadanya perihal itu. Wuchang selama ini sudah berusaha menahan dirinya dengan meminum darahnya sendiri. Namun hal itu sama sekali tak memuaskan rasa dahaganya. Yang ada malah semakin membuatnya merasa kehausan. Jungkook pun berencana akan menyembunyikan Wuchang di dalam kamar. Ia tak ingin para penghuni apartemen lainnya tahu bahwa Wuchang juga terinfeksi. Ia takut nantinya para penghuni apartemen lainnya akan mengusirnya dan ia akan kehilangan posisinya sebagai perwakilan apartemen. Yihun dan Sebum mendatangi unit apartemen Jungkook untuk mencari Wuchang. Jungkook mengatakan Wuchang baru saja pergi keluar, dan Yihun ingin tetap memeriksanya. Di sisi lain, Juyung sedang mendengar suara desahan Sang-hee di dalam unit apartemennya. Dan ia juga mendengar suara gedoran. Ternyata Wuchang sudah berubah menjadi zombie. Juyung pun langsung berlari masuk ke dalam apartemennya. 상담할 게 몇 가지 좀 남아있더라고요. Untungnya, Sebum datang untuk menolong mereka. Yihun pun datang untuk membantu Sebum. 이게 더 맛있. Mereka pun akhirnya bisa melumpuhkan Wuchang. Setelah Yihun dan Sebum pergi, Juyung memancing Wuchang agar melompat keluar dari jendela. Saat mereka masuk ke dalam, Wuchang dan Juyung sudah tidak ada di sana. Jungkook malah menuduh Yihun dan Sebum telah melakukan pembunuhan kepada suaminya. Yihun pun baru menyadari ternyata di dalam apartemen itu ada Juyung sejak dari tadi. Juyung berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia hanya mendengar ada suara orang terinfeksi dan ia pun mengurung diri di dalam kamarnya. Sementara itu, Sang-hee sangat berterima kasih karena Hisung telah melindunginya. Namun, Sang-hee menjadi takut tinggal bersama Juyung karena Juyung tadi bersama orang yang sudah terinfeksi. Sang-hee pun mengatakan Juyung menyimpan semua uangnya dalam bentuk mata uang kripto. Jika Sang-hee berhasil menemukan kata sandi akun kripto milik Juyung, maka Sang-hee dan Hisung bisa hidup bersama memakai uang Juyung. Di sisi lain, Jisoo memberitahu hasil penelitian terbaru pada pasien yang kritis mereka bisa memanipulasi perubahan dalam diri mereka. Mereka bisa menyembunyikan rasa dahaga mereka. Kemudian mereka menunjukkan gejala hanya saat mereka yakin keadaan sudah aman. Dan nanti Suk menemui Sukju yang sudah dipindahkan. Efek samping dari obat suntik sebelumnya malah membuat keadaan pasien terinfeksi menjadi lebih fatal.
Jika Sukju berubah menggila lagi, maka Sukju sudah tidak akan bisa pulih menjadi normal kembali. Saat ini, Sukju sudah diberikan obat penenang yang hanya bertahan selama 10 menit saja. Sukju mengatakan istri Letnan Tisuk juga akan berakhir sama seperti dirinya. Namun, Letnan Tisuk akan sungguh-sungguh berusaha membuat obat vaksin yang ampuh demi kesembuhan istrinya. Jisoo memberitahu tim peneliti kekurangan pasien kritis. Saat ini, pasien kritis yang berada di sana tak cukup untuk melakukan uji lab, karena para pasien itu sudah bisa memanipulasi rasa dahaga mereka. Jadi, sangat sulit membedakan antara yang kritis dan yang hanya dalam gejala ringan. Letnan Tisuk pun teringat banyak orang-orang di hutan Seang yang juga sudah terinfeksi, dan Letnan Tisuk mengkarantina mereka memang untuk menjadikan mereka wadah perkembangan virus itu. Mungkin di antara mereka juga ada yang mengembangkan antibodi tubuhnya. Letnan Tisuk memerintahkan Jisoo untuk membuka sedikit saja pintu karantina di sana dan biarkan satu orang terinfeksi keluar dari sana untuk dijadikan bahan penelitian. Keesokan harinya, Segi, Moonhui dan juga Andreo meminta air minum kepada Yihun dan Sebum. Namun Yihun dan Sebum tak bisa memberikannya karena mereka harus memikirkan Suyun yang tinggal bersama mereka. Jika hanya Yihun dan Sebum saja, mungkin mereka masih bisa bertahan dengan kekurangan air. Akan tetapi, Suyun belum tentu bisa bertahan jika kekurangan air. Segi juga tahu Sihun memiliki banyak persediaan air di unit apartemennya. Ia mengetahui itu karena melihat tulisan di jerigen yang ia ambil dari buram. Mereka kemudian mendatangi apartemen Sihun untuk meminta air. Namun, Sihun juga tak mau memberikannya. Juyung bahkan menawarkan uang agar Sihun mau membagi persediaan airnya. Yihun dan Sebum pun datang dan akan membicarakannya dengan Sihun. Yihun berusaha membujuk Sihun agar mau membagi persediaan airnya sedikit saja kepada para penghuni apartemen. Namun jika Sihun tak berkenan, maka mereka akan keluar untuk mencari di minimarket lagi. Sihun pun memberitahu sebenarnya mereka tak perlu keluar untuk mendapatkan air. Di gedung 103, tepatnya di ruang listrik di bawah pusat penghuni lansia, ada alat mesin peralihan darurat. Alat itu berfungsi untuk mengendalikan lampu dan lift saat keadaan sedang darurat. Jika alat itu dinyalakan, maka otomatis listrik dan air di sana akan menyala kembali. Akan tetapi, alat itu bekerja memakai generator diesel. Suara yang dihasilkan akan sangat berisik sekali. Dan suara berisik itu mungkin saja nantinya akan memancing orang-orang yang terinfeksi. Sihun akan memberitahu keputusannya esok hari, perihal apa yang akan ia berikan untuk membantu para penghuni apartemen lainnya. Dan Sebum pun sangat senang karena Sihun mau membantunya. Yihun sepertinya cemburu dengan Sihun. Sebum kemudian ingin memberikan kaos FBI miliknya yang ia dapatkan sewaktu latihan dengan pasukan FBI dahulu. Yihun pun menawarkan untuk memberikan kaos baseballnya saja saat ia menjuari kejuaraan di Italia. Namun Sebum tak mau. Ia akan memberikan kaosnya kepada Sihun sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, istri Letnan Tisuk bertanya apakah dirinya sudah bisa melahirkan anak mereka. Namun Letnan Tisuk masih terus menundanya karena khawatir anaknya lahir dalam keadaan terinfeksi. Letnan Tisuk masih ingin berusaha menemukan obat vaksinnya secepat mungkin agar istrinya bisa sembuh dan bisa melahirkan anak yang sehat. Istrinya pun meminta Letnan Tisuk untuk tidak menyerah demi anak mereka. Jisoo mengingatkan mereka tak bisa lagi menunda kelahiran anak Letnan Tisuk. Bagaimanapun juga, Letnan Tisuk harus segera mengambil keputusan. Dan Letnan Tisuk mengatakan jika saja bisa, ia ingin menggugurkan anak itu. Namun, ia tak tega melakukan itu. Keadaan istrinya saat ini sangat tidak memungkinkan untuk melahirkan. Jisoo pun memberitahu hasil penelitian darah Sebum sudah keluar. Dan hasilnya, antibodi Sebum memang bisa melawan virus itu. Keesokan harinya, Sebum akan pergi memberikan kaos untuk Sihun. Sebum meminta Yihun untuk tidak ikut dengannya, karena Sihun terlihat agak risih jika bertemu dengan Yihun. Saat di kamar mandi, Yihun terlihat sangat sedih. Ternyata ada luka cakar di bagian dada Yihun. Luka itu ia dapatkan saat berusaha menghentikan Wuchang waktu itu.
Dan tiba-tiba saja ada panggilan dari Letnan Tisuk dari HT yang diberikan oleh Letnan Tisuk kepada Yihun. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.